Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelarda Putri Arsanti, nomor absen 19 NIM 19411 kelas 2D JDD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu membuat sistem monitoring pertumbuhan tanaman atau tumbuhan, di mana tanaman yang diamati itu adalah sayuran. Untuk pertama-tama itu kita buat database di Firebase dulu. Jadi nanti setelah kita buka ini link http://firebase.com, jadi akan muncul seperti ini. Kemudian itu kita klik go to console. Kemudian kita buat database di Firebase itu dengan mengklik tambahkan project. Namun karena saya sudah membuat database-nya, kita langsung buka aja. Tapi kalau mau membuat itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi kan setelah diklik go to console tadi, itu kan akan muncul web seperti untuk menambahkan database baru. Kemudian kita klik add project atau tambahkan project. Kemudian itu akan muncul tampilan seperti ini. Mari kita mulai dengan nama project. Jadi itu kemudian kita ketikkan nama project kita itu apa, kemudian kita pilih lanjut. Setelah pilih lanjut, itu akan muncul menu seperti ini, atau sebuah kayak fitur-fitur yang akan digunakan. Itu kalau sudah memahami, kita klik lanjut lagi. Kemudian itu akan muncul konfigurasi Google Analytics atau pilihan menu akun. Jadi di sini akan terlihat akun apa yang akan digunakan. Jadi itu kemudian pilih default akun for Firebase. Jadi kita pilih akun yang umum, kemudian kita pilih buat project. Setelah pilih buat project, itu akan diproses sama Firebase seperti ini. Jadi ini bentuk lingkaran. Jadi kalau dia udah penuh akan seperti ini. Jadi dia telah terbuat database terbaru. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, setelah pilih lanjutkan, itu di Firebase-nya itu kembali ke beranda yang menunjukkan database-nya. Jadi seperti ini. Saya buka ya. Nah, ini seperti ini berandanya. Setelah dibuat, itu kita buat real time database cara seperti ini. Yaitu pertama milih gerigi ini atau yang namanya pengaturan, kemudian pilih setelan project. Ini setelan project, kemudian akan muncul beranda yang tulisannya ada umum, cloud messaging, kemudian integrasi, kemudian akun layanan, dan lain-lain. Kemudian pilih akun layanan. Setelah akun layanan, itu pilih rahasia database. Setelah itu kan akan muncul password database-nya. Nah, itu klik tampilkan dan copy password database-nya di program yang telah dibuat. Nah, di sini di Firebase out. Kemudian setelah kita cek passwordnya, itu kita buat real time database dengan mengklik real time database. Kemudian muncul beranda seperti ini. Kemudian pilih buat database. Setelah pilih buat database, itu pilih aktifkan. Setelah diaktifkan, itu akan muncul database baru. Setelah muncul database baru, itu kita akan mendapatkan link dari database. Nah, link database-nya itu kita kopikan di program di Firebase hostnya. Nah, karena saya telah membuat real time database, jadi di sini kita langsung bisa menggunakannya. Jadi kita klik lagi real time database-nya. Kemudian untuk tampilan pertama, sebetulnya di real time database itu hanya muncul judul real time database-nya aja. Jadi judul saya itu kan uji coba IoT, jadi sebetulnya itu cuma muncul satu ini aja. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan 3 data seperti ini?
Nah, itu kita klik tambah. Kemudian ini kita isi nama sama nilainya. Nah, misal saya akan membuat data tentang jarak, LDR dan suhu, maka namanya itu jarak, kemudian nilainya 0. Kemudian kalau LDR ya LDR, kalau suhu ya suhu. Tapi nilainya tetap 0, kemudian kita klik tambahkan. Karena saya sudah membuat datanya, jadi kita silang aja. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan program Arduino-nya. Jadi di sini ada library-nya, yaitu Wi-Fi Client, SP32 Wi-Fi Manager, Firebase Client, Firebase SP32, Firebase JSON sama Wi-Fi. Kemudian di sini ada pendefinisian Firebase-nya, yaitu Firebase host-nya itu link dari Firebase, out-nya itu password Firebase. Kemudian di sini ada pendefinisian Wi-Fi, yaitu nama Wi-Fi-nya dan password Wi-Fi-nya. Jadi SSID ini namanya, passwordnya itu ya passwordnya. Kemudian Firebase data, Firebase JSON ini digunakan sebagai pengaturan data di Firebase. Kemudian dari sini sampai sini itu adalah inisialisasi variabel dan pinnya. Jadi sensor value ini merupakan variabel untuk intensitas cahaya. Kemudian variabel duration ini untuk waktu, distance ini untuk jarak, time ini untuk suhu. Kemudian untuk pinnya, trigger pinnya itu pin 23, echo pinnya itu pin 22, kemudian light pinnya itu pin 2. Kemudian di void setupnya itu ada pengaturan pinnya sebagai input atau output. Jadi trigger pin itu sebagai output, echo pin sebagai input, light pin sebagai output. Kemudian ada kecepatan serialnya itu 9600. Kemudian ada program untuk penyambungan WiFi, yaitu dari sini sampai sini. Kemudian di sini dari sini sampai ke sini adalah perintah untuk menyambungkan ke Firebase. Kemudian dari sini sampai sini itu penghitungan jarak. Dari sini sampai sini itu adalah penghitungan jarak. Kemudian di sini adalah penghitungan intensitas cahaya. Kemudian di sini adalah penghitungan suhu. Kemudian di sini itu delay selama 50 milisekund. Setelah penghitungan tadi itu dicetak di serial monitor dengan perintah ini. Kemudian dicetak ke Firebase dengan perintah ini. Kemudian di sini ada seleksi. Nah, ini seleksi untuk menyalakan LED-nya, dimana kalau kurang dari sama dengan 2000 itu LED-nya akan menyala, kalau lebih dari itu LED-nya akan mati. Kemudian di saat suhu kurang dari 25 itu dia seharusnya itu menutup jendela, karena kan suhunya dingin, jadi dia akan ditutup jendelanya atau memanaskan ruangannya. Kemudian kalau suhunya lebih dari 28 itu dia membuka jendela atau mendinginkan ruangannya. Jadi kenapa kok memilih menggunakan suhu 25 sama 28 untuk seleksiannya? Itu dikarenakan yang kita amati itu adalah sayuran, dimana sayuran itu fotosintesisnya baik di saat suhunya itu 25 sampai 28 derajat Celcius. Jadi untuk menjaga suhu tetap menjadi 25 sampai 28 Celcius, maka dilakukan perintah penutupan jendela atau memanaskan ruangan di saat suhunya kurang dari 25, dan di saat suhunya lebih dari 28 dilakukan perintah untuk mendinginkan ruangan. Kemudian kita upload. Kemudian kalau muncul tulisan connecting itu kita pencet boot. Kemudian muncul tulisan seperti ini. Kemudian itu di serial monitornya akan tercetak jarak, intensitas cahayanya sama suhu ruangannya. Jadi suhu ruangannya di sini adalah 25
26,01, sedangkan intensitas cahayanya itu sebesar 4095. Jadi kalau suhunya itu sebesar 25 sampai 28 itu dia tidak mencetak perintah apapun. Tapi ketika dia suhunya di bawah 25, dia akan mencetak tutup jendela ruangan atau panaskan ruangan. Jadi kalau suhunya di atas 28 itu misal 39 itu dia akan memerintahkan buka jendela ruangan atau mendinginkan ruangan. Kemudian untuk intensitas cahayanya, di sini kan intensitas cahayanya itu sebesar 4095. Jadi otomatis LED-nya di rangkaian dan di ESP32-nya itu mati. Jadi seperti ini, LED-nya sama ESP32-nya mati. Tapi ketika ini saya tutup sensornya, bahkan ini dalam keadaan gelap, itu intensitas cahayanya akan berkurang. Kemudian kalau dia di bawah 1000 itu akan nyala. Jadi ini kan saya tutup jadi 2166559. Kemudian ini nyala SP32-nya, LED-nya tadi. Nah, ini nyala. Nah, nyala lagi. Itu pas 1494 ini nyala. Jadi kemudian di sini terdapat problem bahwa displaynya ini selalu 0. Nah, kenapa? Seharusnya di saat saya menaruh sebuah objek, misal tangan saya ini, nah ini jarak akan mendeteksi berapa jaraknya. Namun ada problem yang membuat jarak tidak bisa mendeteksi sebuah objek di depannya. Jadi berdasarkan datasheet itu tegangan dari sensor ultrasonik itu membutuhkan tegangan 5 volt, sedangkan di ESP32-nya itu adalah tegangannya 3,3 volt. Jadi ESP32 tidak kuat untuk mengangkat tegangannya ultrasoniknya. Jadi si ultrasonik tidak dapat mendeteksi sebuah objek di depannya. Kemudian untuk data di Firebase-nya itu dia akan, nah ini dia akan mengupdate sesuai di serial monitornya. Jadi di sini di serial monitor kan 16,16, tadi itu udah 16,16, kemudian ini juga sekarang 16,9. Dia itu akan sama seperti serial monitornya, tapi mendeteksinya itu lebih cepat di Firebase-nya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.